Beberapa bulan yang lalu, heboh di Indonesia ya teman-teman, yaitu beberapa peninggalan Nabi Muhammad SAW dari rambutnya, bajunya, sandalnya, bahkan darahnya ada di Indonesia. Hebat, Indonesia ini hebat teman-teman, yang dimana orang-orangnya itu bisa memiliki peninggalan Nabi Muhammad SAW yang entah itu datangnya dari mana. Bahkan kemarin saya membaca berita bahwa orang-orang di Arab Saudi saja, ulama-ulama di situ heran kenapa peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW itu bisa ada di Indonesia gitu. Ya, kenapa? Bahkan tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Kemarin ada pengakuan dari salah satu ustadz ya, yang dimana dia pernah hijrah teman-teman, meninggalkan dunia musik lalu belajar agama. Setelah dia merasa paham agama, baru dia mengeluarkan fatwa bahwa musiknya itu tidak haram. Lalu dia musikan lagi. Allahul musta'an. Dan di sini yang ingin saya bahas, di mana ustadz ini memberikan statement yang sangat menggelitik saya. Sangat-sangat menggelitik teman-teman. Ya, nggak apa-apa palsu. Meskipun itu palsu ya kita muliakan teman-teman. Karena apa? Barangkali Nabi Muhammad SAW melihat hal yang palsu saja kita cintai, apalagi yang asli gitu. Jadi harapannya kepada sesuatu yang ambigu. Di dalam Islam, jangankan yang palsu teman-teman, yang dhaif ditinggalkan. Kita sebagai orang yang ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, yang lemah saja harus ditinggalkan, apalagi yang palsu-palsu. Apalagi sampai orang Arab pun heran kenapa peninggalan Nabi Muhammad SAW lengkap sampai ke darah-darahnya ada di Indonesia dan diminum. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul SAW sebentar tadi. Sampai ada yang minum loh. Ya Allah, ya Allah. Itulah hebatnya Indonesia. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian untuk menyimak betapa Ustadz ini memuliakan apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW meskipun itu palsu. Langsung saja ke video. Satu cerita, satu orang wali Allah, ya, ketika dia dicaci maki sama satu orang di pasar, dia diam. Kalau orang-orang yang berfaham sufi biasanya memang percaya kepada wali-wali Allah. Ada orang yang tidak jadi wali, ada orang yang bisa jadi wali. Jadi bisa tahu nih, ini wali nih, ini bukan wali. Begitu teman-teman. Padahal yang mengetahui perkara hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya mengira-ngira teman-teman. Manusia hanya mengira-ngira. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa mengetahui orang yang munafik. Di dekat Nabi dia bertakwa, hebat, baik, dermawan dan lain sebagainya. Dan sampai saking dermawannya, orang-orang tersebut membangun masjid teman-teman. Biar kalian tahu, saking dermawannya membangun masjid. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui isi hatinya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW masuk di masjid itu. Dan setelah keluar di masjid itu, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa katanya? Bahwa masjid itu dibangun oleh orang-orang munafik. Ya, masjid apakah itu? Masjid Diror. Coba ngaji lagi biar kalian paham bagaimana sejarah Masjid Diror itu. Ini loh, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui isi hati, hanya Allah yang tahu. Tiba-tiba orang-orang sekarang bisa tahu isi hati orang. Oh, dia wali loh. Oh, dia suci loh. Dia mulia. Wali itu kan mulia. Wali Allah, namanya juga wali Allah. Berarti dia tahu kesucian hati seseorang. Hebat kan? Hebat teman-teman. Wali-wali, pokoknya tahu siapa ini wali, ini wali, ini wali, itu wali. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa melihat wali kecuali wali. Woish, top. Lanjut dulu ya. Apa tuh? Dia diam. Dia diam. Dihina sama orang, dia diam. Balas caci maki itu. Kemudian orang bertanya, kenapa kau diam? Dia bilang nama orang yang mencaci maki itu sama dengan nama kekasihku Muhammad SAW. Oh, karena dicaci maki sama orang yang bernama Muhammad, dia diam teman-teman. Di Indonesia banyak orang-orang bernama Muhammad, tapi akhlaknya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali di Indonesia. Ya Allah. Bahkan ada pengasuh pondok pesantren yang namanya juga ada nama Muhammadnya, melakukan pencabulan teman-teman. Jadi takut kepada nama. Oh, ya Allah, ya Allah. Karena apa? Ada hadis yang palsu teman-teman, bahwa barang siapa yang menamai anaknya dengan nama Muhammad, maka orang itu akan dimuliakan dunia akhirat, atau dia akan selamat di akhirat begitu. Tidak disentuh api neraka atau bagaimana bunyi hadisnya. Saya tidak mau menghafal itu. Nah itu Nabi bersabda, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bi ismi kana huwa wa mauludu fil jannah. Barang siapa yang punya anak, kemudian anak itu diberi nama Muhammad, hubban li, cinta sama aku, wa tabarrukan bi ismi, ngambil berkah daripada namaku, kana huwa wa mauludu fil jannah,
maka dia dan anaknya insya Allah masuk surga. Orang yang punya nama dengan nama Muhammad. Hadis tersebut palsu. Dalam kitab Al-Mawdu'at, Ibnul Jauzi disebut, dia kata idza ra'aital hadis yubayinul uqul wa yunaqidul usul fa'lam annahu mawdu'. Ketahuilah apabila kamu melihat hadis, kamu nampak satu-satu hadis yubayinul ma'qul, akal tak boleh terima. Akal ni maksud akal yang sehat, menyanggahi akal yang sehat, yang sejahtera, ataupun menyanggahi sesuatu yang usul, sesuatu yang difahami, sesuatu yang asas dalam agama, ketahuilah ia adalah hadis yang petanda hadis yang palsu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madan Munif meletakkan pelbagai kaedah ataupun pelbagai ciri-ciri mengatakan hadis palsu. Antaranya apa dia? Menyanggahi Quran. Menyanggahi Quran. Contoh, ada satu hadis disebut dalam kitab-kitab hadis palsu, man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi lam yadkhul huwa wa waladuhul jannah. Wawaladuhun nar, sesiapa yang dilahirkan untuknya anak, dapat anak baru, dinamakan dengan Muhammad kerana nak bertabaruk dengan nama Muhammad, maka dia dan anaknya tak masuk neraka. Ramailah orang Melayu yang bernama Muhammad, kan? Berkemungkinan kerana mungkin dengarlah nama tu, hadis tu, kerana dia anggap siapa pun nama Muhammad dia tak masuk neraka. Ini menyanggahi Quran, kerana Quran kata masuk syurga ni bukan hanya semata-mata dengan nama, tapi dengan amal, kan? Tapi dengan amal. Fastabiqul khairat, Al-Quran sebut. Allah Subhanahu wa taala kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka semua yang nak masuk ke dalam syurga, di antara syaratnya, di antara syarat untuk mendapatkan syurga iaitu tempat rahmat untuk yang Allah Taala beri kepada kita adalah dengan kita beramal. Jadi kepercayaan ni adalah kepercayaan khurafat. Siapa nama Muhammad tak boleh masuk neraka, kan? Bahkan ada sebahagian kadang-kadang menganggap keturunan tu menyelamatkan, kan? Asal nama keturunan Nabi je, buat apa pun tak ada masalah. Ini benda yang kita kena bersihkan, kita kena betulkan. Ya, bukan nama yang menyelamatkan kita di akhirat, apalagi memuliakan kita. Bukan namanya yang bikin mulia, tapi orangnya. Enggak kalau ini, teman-teman. Karena dia bernama Muhammad, ya saya diam. Ajaran gulu, teman-teman. Kepada nama saja gulu. Ya Allah. Jadi dia memuliakan orang yang mencaci maki dia hanya karena nama orang itu Muhammad. Iya, apalagi orang yang dinisbatkan sebagai zuriatnya Rasulullah SAW. Ya, mau dinisbahkan. Oh, Habib ya, teman-teman. Itu bersambung atau tidak, itu asli atau tidak, itu bukan urusan. Oh, bukan urusan kita. Jadi sikap kritis itu sudah tidak boleh, teman-teman. Bagi mereka itu sikap kritis tidak boleh. Bahkan hadis Nur Muhammad pun diamalkan sama mereka. Percaya kalau ada Nur Muhammad. Hadis katanya, dari hadis. Sedangkan hadisnya palsu. Pengamal hadis palsu. Ya Allah, jangan. Hadis palsu tidak boleh diamalkan, teman-teman. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Kalau itu sengaja berdusta atas Nabi Muhammad SAW, bersiaplah duduk di kursimu di neraka. Apa tidak takut sesuatu yang palsu-palsu dianggap benar hanya bermodal cinta? No, teman-teman. Beragama bukan seperti itu caranya. Kita harus kritis. Mana dalilnya? Sahihkah, dhaifkah, maudhu'kah? Harus begitu. Karena agama ini dalil. Tanpa dalil tidak akan bisa berdiri ini Islam. Dan dalil harus kuat. Tidak mungkin Islam ini dibangun dengan dalil yang lemah. Apalagi palsu. Nggak bisa. Nggak kalau ini. Beda lagi. Ya Allah, pesulap merah, pesulap merah. Harusnya kalau bertanya itu jangan bertanya kepada orang yang suka mengamalkan. Orang bilang nih, Der, ini ada tongkatnya Rasulullah, saya akan muliakan. Oh iya. Ya, kalau palsu gimana? Mudah-mudahan asal tongkat palsu itu, Allah. Tuh, kalau beragama hanya sekedar asal baik, mudah-mudahan. Nggak usah beragama juga bisa kita, teman-teman. Asal baik, ya, agama asal baik. Aduh, orang ateis pun tahu yang baik, yang buruk, teman-teman. Tapi agama bukan dibangun hanya dengan yang penting baik saja. Khomer, ya, khomer itu kalau di barat itu baik untuk kesehatan, malah ada risetnya bahwa anggur merah, ya, wine dan lain sebagainya itu bagus untuk badan malah. Tapi apakah itu ya Allah, yang penting baik. Ya Allah, jangan. Nggak boleh begitu ya. Banyak hadis palsu yang isinya baik-baik. Ya, surga di telapak kaki ibu. Itu kan hadis katanya, tapi palsu. Maknanya baik atau buruk? Baik. Karena kita disuruh berbakti kepada ibu. Bukan berarti surga itu ada di bawah kaki dia. Ya, kita disuruh berbakti. Tapi itu hadisnya palsu. Memuliakan orang tua boleh, tapi jangan pernah memakai hadis palsu. Begitu. Rasulullah beri satu syafaat, umpama gitu ya. Ini rambut Rasulullah, saya akan cium, cintai rambut itu. Cintai rambut. Gimana? Cintai rambut, teman-teman.
Salah orang yang ngasih tahu berbohong itu tanggung jawab dia. Iya. Mudah-mudahan nanti Rasulullah ngeliat kita di akhirat nih, kasihan nih umat dari Sulaiman rambut palsuku dia cium-cium dia nangis gitu loh. Ya Allah. Ada keraguan di dalam hatinya kalau sesuatu itu tidak asli, tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka lebih baik ditinggalkan. Kalau kita tidak ingin meninggalkan, maka kita harus kritis mencari siapa perawi-perawinya. Ya, sebagaimana zuriyah Nabi ini, mereka mengaku tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak punya bukti. Dites DNA-nya kemana juga, kan begitu. Ya, mereka harus legowo memang. Dan kita sebagai orang Islam harus seperti itu sifatnya. Ketika ada sesuatu yang samar-samar, syubhat, kita harus kritis. Jangankan kalian, orang Arab itu. Orang Arab saja heran kenapa peninggalan Nabi bisa ada di Indonesia. Apa peninggalan Nabi SAW yang ada di Arab? Al-Quran dan sunnahnya. Beserta beberapa peninggalan lainnya, yaitu rumahnya, masjidnya yang dibangun pertama kali. Itu sebagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Ka'bah. Ya, jadi begitu teman-teman. Enggak kalau di Indonesia. Ya Allah. Bahkan ada kiswah juga ya. Kiswah yang ada di Madura. Ini akan saya bahas di video berikutnya. Karena memang mereka ini hobi untuk mengamalkan yang palsu-palsu ya. Bahkan mereka tidak segan untuk membuat sesuatu yang palsu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak apa-apa rambut palsuku dicium-cium katanya. Ya Allah. Menisbahkan sesuatu yang tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berdusta namanya ya, itu berdusta. Tidak diperkenankan untuk berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Apalagi dengan sengaja sampai-sampai minum darah. Darah siapa itu? Selama 1400 tahun darah siapa? Ya Allah. Saya ingin ngajak kalian berpikir. Coba pikirkan.